ayat 23. Kisah 16. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 30. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 30. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 30. Oh, matikan. Ini ya. Oke. Udah cukup. Bisa. Oke. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31 tambah, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi ini ceritanya Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Ayat ke-23 disitu dikatakan setelah berkali-kali didera. Didera itu kurang lebih 39 kali pukulan, dicambuk gitu ya. Dipukul. Setelah itu mereka setelah didera, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan Sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke penjara yang paling tengah. Kemudian di situ dibilang apa? Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi belenggu itu bukan cuma seperti di TV-TV, kalau kita lihat cuma dibelenggu lurus begini, kakinya dipasung, tetapi itu pasungan sistemnya ditarik, kakinya ditarik kuat-kuat, ditarik baru dipasung, ya. Jadi betul-betul nggak bisa bergerak, ya, betul-betul nggak bisa bergerak kondisinya. Nah, di tengah kondisi seperti itu, jadi Paulus ini karena memberitakan kabar Injil, maka dia dipenjara, dipasung. Jadi memang pada zaman itu kekristenan belum diakui. Jadi itu termasuk agama yang belum diakui. Jadi orang yang melakukan tata ibadah seperti ini dianggap melanggar hukum negara. Maka itu satu alasan bagi pemerintahan waktu itu untuk memasukkan Paulus dan siapa? Silas ke dalam penjara. Masukkan dia ke dalam penjara, belum juga ditarik kakinya sampai kuat sehingga tidak bisa bergerak lagi. Saudara, kalau saudara selonjor nggak bergerak-gerak aja 15 menit,
Paulus dan Silas berdoa. Berdoa saja? Tidak, tapi dia juga menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam dia menyanyikan puji-pujian. Terus di situ dibilang orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau begini kondisinya, dia naikkan puji-pujiannya gimana? Kencang. Karena yang lain, orang-orang penjara yang lain yang sama-sama di penjara kamar sebelah gitu ya istilahnya, bisa dengar, berarti nyanyinya kencang, suaranya keras gitu. Karena apa? Ada kuasa dalam puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa puji-pujian, kuasa pembebasan dari belenggu dosa dan sebagainya? Kalau kita nyanyikan pujian, ini perlu diperhatikan. Mungkin kita akan bilang, oh iya, Paulus sama Silas di dalam penjara. Paulus dan Silas di dalam penjara, maka wajarlah dia nyanyi kenceng-kenceng, orang sakit gitu ya. Saudara pernah ngalamin sakit kepala? Terus bisa nggak nyanyi? Sakit kepala nyanyi atau pilek lah gitu ya. Tuhan, nggak bisa nyanyi, Tuhan asal tahu hatiku. Jadi nggak ada excuse, sebetulnya nggak ada alasan buat kita. Sakit kepala aja kita nggak bisa nyanyi, apalagi ditarik kakinya dibelenggu gitu ya. Karena ini termasuk tahanan yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau kayak zaman sekarang mungkin ini koruptor atau apa yang harus dijaga sedemikian rupa, pembunuh berencana yang harus dijaga sedemikian rupa gitu ya. Nggak boleh bukan cuma di penjara tapi di belenggu, dipasung, ditarik kakinya sekuat-kuatnya supaya nggak bisa bergerak gitu ya, karena dianggap membahayakan. Nah, kita bayangin ini yang real-real aja gitu ya. Kita sakit perut, mulus, mana bisa nyanyi kami yang ada di sini, nggak bisa saudara. Jadi yang Paulus dan Silas lakukan adalah betul-betul mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dan dia tahu pada saat dia berdoa, dan kadang-kadang kita ngerasa aja berdoa kok kayaknya nggak dijawab, mentok gitu ya. Udah sekian lama berdoa, 2 tahun berdoa kok nggak ada jawaban juga dari Tuhan. Artinya doa kita harus ditambah dengan pujian, penyembahan, harus ditambahin. Itu yang Paulus dan Silas lakukan. Dia berdoa, kemudian setelah berdoa dia naikkan pujian penyembahan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Apa yang terjadi pada saat setelah Paulus selesai menaikkan pujian penyembahan? Gempa bumi, sendi-sendi itu, penjara goyang, semua pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu yang mengikat para narapidana terlepas. Yang terlepas cuma Paulus sama Silas saja bukan? Bukan, semua narapidana yang ada di situ ikut terlepas. Jadi saudara begini, kadang-kadang kan kita kayak, aduh teman kita kayaknya lagi punya problem nih. Teman kita lagi nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Teman kita lagi jauh nih dari Tuhan. Dia datang sih badannya ke gereja itu ya, tapi jiwa pikirannya entah melayang kemana gitu ya, lagi mengawang-awang kemana. Dalam kondisi seperti itu, kita sebagai saudara seiman kan pengennya menasehati, menegur dan sebagainya, tapi nggak bisa juga tuh kayaknya. Wah lagi nggak bisa terima teguran, nggak bisa terima nasihat. Apa yang bisa kita lakukan pada saat kita sedang berkumpul seperti ini? Naikkanlah pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma kita yang akan terlepas, tetapi saudara seiman kita juga akan terlepas dari belenggu
dari parkiran gitu. Jadi kalau saudara lihat saya dengan penampilan saya seperti ini, kalau saudara lirik gini, kayak apa sih ini? Saudara tahu dosa yang saudara pernah lakukan, saya mau kasih tahu malam hari ini, saya juga pernah lakukan. Ya, saudara pernah merokok, saya pernah merokok. Saudara pernah minum, saya pernah minum. Saudara pernah pacaran nggak benar, saya juga pernah pacaran nggak benar, gitu ya. Apa lagi? Saudara pernah gigit apa itu? Indeks di bawah lidah. Ya? Saya juga pernah lakukan itu. Jadi malam hari ini kalau saya bilang begini, artinya apa? Bukan saya mempermalukan diri sendiri, tapi saya mempermalukan iblis. Bahwa orang yang mau hidupnya diubahkan Tuhan dan mau lakukan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, maka iblis yang ada di bawah telapak kaki kita, dan kita bisa mempergunakan hidup kita selanjutnya dalam kondisi kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan gak lihat apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Jadi ingat yang muda, oh ibu pernah nggak benar, saya juga nggak benar dulu, sekarang jangan begitu saudara ya, Bapak Ibu saudara. Jadi terlambat, pencapaian jadi terlambat karena dosa-dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan bilang apa? Yang menghalangi berkat Tuhan tercurah adalah setiap dosa dan kesalahan
penyembahan, itu gempa bumi akan terjadi. Sendi-sendi penjara akan goyah, gitu ya. Belenggu-belenggu akan terlepas. Semua orang mengalami pelepasan. Malam hari ini sungguh-sungguh nenek pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kembali ke Bapak. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dikabulkan, ada banyak media yang bisa kita terima. Apakah kita seperti ini ditaruh di pinggir jalan, atau di semak belukar, atau bahkan di bebatuan. Tetapi malam hari ini saya berharap semua benih itu jatuh di tanah yang subur, sehingga bisa berakar kuat dalam hidup kita. Ada lagu katakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Ya. Kalau tidak kita nyanyi sucikan dan kuduskan hati ini, seperti yang Ibu bilang tadi. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku usahakan padamu, untuk menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati.
dalam hidup. Rasakan zaman, rasakan pertolongan. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh Yesus, syukur bagimu Tuhan.
mengagungkan cara buat persembahan yang akan dilakukan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini sudah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan perlindungan hanya datangnya daripada Engkau, kekuatan hanya datangnya daripada Engkau. Malam hari ini Tuhan, setiap kami tidak tahu pribadi lepas pribadi apa yang membelenggu setiap kami. Tapi malam hari ini kami mau belajar lewat firman, bahwa di dalam pujian